Petugas Satreskrim Polsek Barombong mengejar seorang terduga pelaku pencurian telepon genggam di rumah salah seorang anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat berusaha kabur meski telah diamankan polisi. Pelaku Nasir alias Nando diringkus usai curi telepon genggam di rumah salah seorang anggota TNI. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti telepon genggam yang diduga hasil kejahatan. Ironisnya, pelaku merupakan residivis kasus yang sama yang baru selesai menjalani masa penahanan di rumah tahanan di Makassar. Untuk saat ini, pelaku sudah kita amankan, sudah dilakukan proses, dan ada beberapa setelah dilakukan interogasi, ada beberapa TKP, termasuk pencurian tabung gas, sedang kita kembangkan, dan sampai dengan saat ini untuk kita lakukan pengembangan untuk 480-nya. Hingga kini polisi masih memburu seorang penada hasil kejahatan pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Terusin BTS yang eksekutornya udah diamanin. 2 dari 5 pelaku pencurian spesialis modul perangkat Base Transceiver Station atau BTS babak belur dikeroyok basah di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedua pelaku AB dan S pun segera digelandang ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan. Usai dilakukan pendalaman, polisi menangkap 1 pelaku lain, BB, sementara 2 pelaku S dan B masih masuk sebagai DPO atau buronan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 5 buah bracket pemasang remote radio unit RRU BTS dan 10 RRU yang sudah dilepaskan. Pelaku sudah 5 kali melakukan aksinya. Sementara kerugian akibat aksi ini, korban mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah. Apa sih Pak? Dampaknya saya mati. Saya mati. Kan dia BTS itu dari bawah ada yang dari situ. Saya larinya ke sini. Dari sini lari ke antena yang lonjong-lonjong itu. Jadi kalau ininya diambil berarti si antenanya sudah memancar. Oh, nggak bisa memancarkan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasdugara, iNews melaporkan. Polisi menangkap pencuri helm di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan paket narkotika dari rumah pelaku. Waduh, bolam tiga yang buat lem pula. Tiga yang buat lem pula. Ini nak buat lem ke? Galak-galak di luar empat dia buat ni. Aksi pencurian helm di parkiran Pengadilan Negeri Kota Padang terekam CCTV. 3 helm milik pengunjung pengadilan raib dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV tersebut, tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang menemukan identitas dan alamat pelaku di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Polisi mendatangi alamat pelaku, namun saat akan ditangkap, pelaku sempat kabur. Sebelum menangkap pelaku, polisi menemukan 1 paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap sabu. Satu orang pelaku pun berhasil ditangkap petugas saat berusaha melarikan diri ke sungai Banjir Kanal di kawasan Padang Timur. Pelaku kemudian dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti pakaian, sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta 1 unit helm yang dicuri pelaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online terjaring razia parkir liar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Salah seorang pengemudi ojol mengamuk tak terima kendaraannya diangkut paksa petugas. Hei, Pak. Jatuh ke mobil nanti. Biarin. Turun dulu. Kenapa? Saya buru, Pak. Saya buru aja ini. Ya udah tinggal ini. Pak. Pak, jatuh, Pak.
Pengemudi ojek online ini langsung berlari kencang saat menyadari sepeda motornya yang terparkir di bahu jalan di kawasan Mangga 2 Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan Rabu siang. Kepungan petugas yang memblokade kendaraannya membuat pengemudi ojol mengamuk. Namun, petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya ke atas truk. Pengemudi ojol ini berdalih sengaja parkir di lokasi tersebut karena tidak adanya rambu larangan parkir. Dirinya kecewa dengan sikap arogan petugas yang tidak memberikan toleransi. Ada larangan soalnya. Oh, ada larangan? Ya, kan biasanya di Tangerang dilarang parkir di sini ya, di Panjang. Ini nggak ada sama sekali. Tapi selama ini Bapak parkir di sini memang kalau ambil barang? Ya, jangan masuk. Karena begini berdesak aja saya. Ayo. Selain sepeda motor pengemudi ojol, razia parkir liar jelang bulan suci Ramadan juga menyasar angkutan umum roda 3 atau bajai yang kedapatan mangkal sembarangan. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring puluhan sepeda motor dan memberikan sanksi tilang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon, Jawa Barat menggelar Operasi Keselamatan Lodaya 2025 untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah pelanggar lalu lintas ditilang manual petugas dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025. Sebagai bagian dari Operasi Keselamatan Lodaya 2025 agar tertib berlalu lintas, Satlantas Polresta Cirebon menggelar razia di Simpang 4 Sumber Kabupaten Cirebon Senin siang. Dalam razia ini, petugas memeriksa serta menindak para pengendara yang tak tertib. Selain melakukan razia, petugas juga memberikan edukasi kepada pengendara yang berhenti saat lampu merah tentang kepatuhan lalu lintas. Sebagai langkah edukatif, juga membagikan helm gratis bagi pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm. Bagi mereka yang sudah tertib berlalu lintas diberikan reward berupa coklat sebagai bentuk apresiasi. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, Polresta Sidoarjo menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2025. Operasi keselamatan ini menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas. Sejumlah pelanggar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas pun ditindak tegas dengan memberikan sanksi tilang manual. 300 personil petugas diturunkan untuk mendukung operasi keselamatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis juga mewarnai penggusuran puluhan rumah di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Mereka menghadang ratusan petugas gabungan yang akan mengeksekusi tempat tinggalnya. Dengan mengeluarkan hak orang 1,7 miliar. Saya sanksi hidup. Warga sini asli. Puluhan warga protes saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur membacakan putusan eksekusi lahan milik Perumnas seluas 38.000 meter persegi di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Lahan ini dihuni warga dengan berbagai pekerjaan, mulai dari lapak pengepul barang bekas hingga rumah permanen. Tak terima dengan proses eksekusi, warga pun sempat menghadang ratusan petugas gabungan yang akan melakukan bongkar paksa. Isak tangis juga mewarnai proses pembongkaran bangunan permanen dan semi permanen. Sejumlah warga menangis histeris karena tak memiliki biaya untuk membeli rumah baru. Itu awalnya itu cuma dikirimin surat. Nah, surat katanya tanggal 12 itu bakal ada pergusuran. Tapi itu nggak ada seminggu, Mas. Dikasih waktu nggak ada seminggu kita. Cuman dia beberapa hari doang, terus tiba-tiba saya balik dari panti, papa sakit. Terus bilang rumah mau digusur. Gimana saya nggak sakit coba? Meski diwarnai protes dan isak tangis warga, petugas berhasil mengeksekusi lahan yang rencananya akan dijadikan perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa memblokade jalan dan membakar ban. Petugas gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan massa dengan polisi sempat terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir Jalan Andi Pangeran Petarani dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Ratusan pendemo memblokade jalan dan membakar ban sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Yuel Yusfin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, selamat siang Yul, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik Priscilla dan juga pemirsa, memang hari ini, maksud kami siang ini proses eksekusi sedang berlangsung dan di mana memang sejumlah buruh yang diturunkan oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar ini masih melakukan, maksud kami mengangkat barang di beberapa ruko yang menjadi objek dari eksekusi lahan pada siang hari ini. Dan memang terlihat di belakang saya ini adalah salah satu gedung yang memiliki lahan kosong yang menjadi target dari eksekusi lahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Dan kalau terlihat ini ada puluhan buruh masih mengangkat beberapa kursi dan memang gedung ini dulunya merupakan bekas kampus maksud kami, dan saat ini sudah terbengkalai dan sudah dieksekusi dan sedang dikosongkan oleh pihak buruh sendiri. Dan memang saat ini juga selain buruh ada dua alat berat, ada beberapa alat berat yang melaksanakan eksekusi lahan dan memang masih menunggu proses pengosongan gedung sebelum gedung ini nantinya dirubuhkan menggunakan alat berat yang sudah standby di lokasi ini. Dan memang hari ini eksekusi lahan yang dilaksanakan ini tak hanya di lahan kosong dan satu gedung ini. Di samping saya juga ini ada beberapa ruko. Kalau tidak salah maksud kami ada sekitar 9 ruko yang menjadi target dari eksekusi lahan pada siang hari ini. Dan kalau terlihat di jalan ini ada sejumlah warga sedang menonton dan juga pengamanan dari pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Dan jika terlihat di layar kaca Anda saat ini memang masih ada beberapa alat berat yang standby di Jalan Andi Pangeran Petarani, dan memang di sebelah kiri alat berat ini adalah ruko yang menjadi target sasaran eksekusi lahan pada siang hari ini. Dan memang untuk siang hari ini memang eksekusi lahan terus dilakukan mengingat banyaknya gedung bangunan ruko yang masih menjadi target maksud kami untuk dieksekusi nantinya. Dan memang eksekusi lahan dilakukan ini berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Makassar maksud kami yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugatnya. Dan untuk mengetahui langsung sendiri seperti apa jumlah pengamanan yang diturunkan dari pihak kepolisian Polrestabes Makassar, kita sudah bersama dengan Bapak Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya, yang saat ini memang memantau lokasi siang hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Pak, izin Pak, kalau hari ini sendiri Pak untuk jumlah personil yang diturunkan ada berapa sih Pak yang diturunkan? Kita menurunkan personil jumlah 1.000, itu gabungan dari Polri, ya ada dengan Dishub, juga dari TNI, dan Polri sendiri ada dari Brimob, ada dari Sabara Polri, semua gabungan. Sejak kapan Pak anggota standby di lokasi ini Pak? Dari tadi pagi ya, dari jam 6 sudah standby di sini. Pak, izin kalau jumlah ruko yang menjadi objek eksekusi dari pengadilan ini ada berapa Pak yang objek? Jumlah ruko kurang lebih hampir 10 ya, tapi tepatnya mungkin lebih dari itu. Tapi ini untuk luas tanah sendiri 1,5 hektar dari gunung sampai ke sana.
Kalau untuk target rampungnya sendiri Pak, kapan target? Hari ini juga kita selesaikan, hari ini ya. Yang penting situasinya saya sampaikan kondusif, jadi masyarakat sudah mengerti bahwa ini adalah pembacaan putusan pengadilan, kita mengamankan situasi. Siap, terima kasih Pak. Ya, itu tadi sedikit bincang kami dengan Bapak Kapolrestabes Makassar, dan memang masih memantau proses pelaksanaan eksekusi lahan yang berlangsung di Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar ini. Priscilla. Rekan Yusfin atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tetap stay safe begitu, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Harvey Boyce divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan banding. Sidang ini diajukan oleh jaksa penuntut umum setelah vonis sebelumnya dinilai terlalu rendah. Harvey Boyce, suami Sandra Dewi, dinyatakan bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pagi tadi menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Harvey dihukum denda 1 miliar rupiah. Bila tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 8 bulan penjara. Suami Sandra Dewi ini juga dihukum membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Vonis kali ini lebih berat dibanding sebelumnya, di mana Harvey Boyce yang mewakili PT RBT divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Boyce dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahkan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Selain bacakan vonis banding JPU terhadap Harvey Boyce, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga bacakan vonis banding terdakwa korupsi timah lainnya, yakni Helena Lim. Vonis Helena yang sebelumnya 5 tahun penjara diperberat jadi 10 tahun. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta, mohon maaf saya ralat, dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut. Tanah dan bangunan yang terdiri dari satu tanah dan bangunan sesuai sertifikat nomor 66980 atas nama Helena. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Tinggi DKI terkait vonis Harvey Boyce dan Helena Lim, kita akan bergabung dengan Yasmin Atania. Selamat siang Yasmin, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam vonis di tingkat banding ini? Baik, selamat siang Fazila dan juga pemirsa. Tentunya selain dengan menyebabkan kerugian negara yang begitu besar, yakni 300 triliun rupiah, Harvey Boyce dinilai menjadi salah satu aktor
aktor yang berperan penting dengan terjadinya korupsi komoditas timah di wilayah pertambangan pada Timah Tbk. Kemudian juga Harvey ini menjadi koordinator di antara perusahaan cangkang ilegal serta menjadi penghubung peran terdakwa di antara penambang ilegal perusahaan smelter, sehingga hakim tadi memvonis Harvey 20 tahun penjara yang semula 6,5 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah serta ada penambahan uang hukuman pengganti yang semula adalah sebesar 210 miliar menjadi 420 miliar rupiah. Kemudian selain terdakwa Harvey Muiz, hari ini pun digelar pembacaan banding atas terdakwa Helena Lim, yang mana sebelumnya Helena didakwakan 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, dan juga majelis hakim menjatuhkan tambahan pidana, maksud kami tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Namun tadi kami memantau pada saat berjalan sidang tidak nampak hadir terdakwa baik itu Harvey Muiz maupun Helena Lim. Fazila. Baik, terima kasih ya Sibinatani atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya kasus korupsi komoditas timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, telah menjerat sebanyak 21 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sidang perdana Harvey Muiz digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. JPU mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini juga dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, rangkaian sidang Harvey Muiz ini berjalan penuh dengan drama. Kehadiran Sandra Dewi, sang istri, membuat sidang sempat menjadi sorotan. Dalam sidang pembelaannya, Harvey Muiz membacakan surat untuk sang istri, Sandra Dewi. Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Izin menyampaikan pesan ke istri yang mulia. Istriku, kita sudah pernah melewati masa susah ketika Papa sakit. Kamu selalu di sampingku. Lalu ketika senang, kita menikah, dapat anak-anak lucu yang sempurna, kamu juga ada di sampingku. Sekarang kita susah lagi. Kamu tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar penyangga keluarga kita. Tanpa kamu, aku runtuh. Terima kasih Sandra Dewi, kamu. Memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat yang mulia. Kemesraan Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi pun sempat menjadi sorotan. Bahkan setelah keduanya berpelukan usai sidang pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga melakukan pungli dan korupsi, Kapolres Biren Aceh AKBP Jatmiko dan istrinya diperiksa Bitpropam Polda Aceh. Sebelumnya warga dihebohkan dengan adanya surat kaleng mengenai 38 kasus korupsi dan pungli yang diduga dilakukan AKBP Jatmiko.
Kapolres Biren Aceh AKBP Jatmiko diperiksa Bitpropam Polda Aceh atas dugaan penyalahgunaan jabatan dengan tudingan pungutan liar dan korupsi. Propam juga memeriksa istri Kapolres terkait laporan dugaan korupsi dan pungli di internal Polres tempat. Sebelumnya dalam surat kaleng yang beredar, Kapolres Biren disebut-sebut melakukan 38 kasus korupsi dan pungli. Dalam surat yang beredar, Kapolres Biren dan istrinya disebutkan mengelola uang di Samsat hingga memotong biaya makan arisan Ibu Bayangkara setiap bulannya. Hal ini pun masih ditelusuri oleh Bitpropam Polda Aceh. Sampai hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Kapolres beserta istrinya juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Saksi-saksi yang lain, ada beberapa perwira juga maupun anggotanya sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi untuk proses penanganan Kapolres Biren ini nantinya setelah lengkap dari hasil laporan penyelidikan akan kita kirim dan kita proses penanganannya oleh Ditpropam Polri. Sementara itu Polda Aceh memastikan jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik maka AKBP Jatmiko beserta istrinya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi Polri. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, proses eksekusi lahan milik PT KAI di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Warga melawan petugas dan menghalangi jalannya eksekusi. Kericuhan terjadi di tengah proses eksekusi lahan milik PT Kereta Api Indonesia di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga penghuni lahan berusaha melawan dan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Warga pun terlibat aksi saling dorong dengan anggota kepolisian yang berusaha mengamankan jalannya eksekusi. Warga berusaha melawan dan mempertahankan bangunan yang digunakan sebagai warung makan dan tempat tinggal. Sejumlah warga bahkan menolak keluar dan memilih bertahan di dalam bangunan yang akan dirobohkan. Saya tuh tinggal di sini itu sudah lama, Bapak. Sewaktu tahun 90 saya buka wartel. Wartel nggak berjalan, saya buka warung. Gitu, Bapak. Terus? Ya sudah sampai sekarang ini gitu loh. Sebelum pelaksanaan eksekusi ini, PT KAI telah melakukan mediasi kepada para termohon atau para penghuni yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mediasi. Ada 8 orang yang bersedia mengosongkan secara sukarela dan 6 yang belum, dan hari ini kita lakukan pengosongan. Meski sempat ricuh, proses eksekusi lahan ini akhirnya berhasil dilakukan. Sejumlah bangunan permanen dikosongkan dan dirobohkan untuk selanjutnya diberi pagar pembatas agar tidak bisa digunakan lagi oleh umum. Dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, personil TNI Angkatan Laut akan menuntaskan pembongkaran pagar laut hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan masih tersisa pagar sepanjang 1,36 km dari 30,16 km. Ratusan anggota TNI AL diturunkan untuk membongkar pagar bambu yang membentang di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini. Pada Rabu kemarin, aparat telah membongkar sepanjang 28,8 km pagar bambu di kawasan ini. Pembangunan pagar laut di kawasan Tangerang, Banten menguasai wilayah pesisir sebanyak 16 desa di 6 kecamatan. Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama bahwa pelaksanaan pembongkaran yang dimulai sejak tanggal 22 Januari hingga hari ini tanggal 13 Februari tahun 2025, ya di sini memang ditargetkan pada saat awal itu ada 10 hari kerja. Namun dengan dinamika di lapangan, adanya beberapa kendala teknis yang tadi juga sudah disampaikan oleh Asop dan Lantamal 3 terhadap cuaca atau alam, kondisi alam di perairan, di mana tingkat kerapatan pagar laut yang tadi kita lihat juga sangatlah rapat, kemudian kedalamannya bisa mencapai 2,5 bahkan lebih, tertanam di bawah,
itu pun sudah ada karang-karang yang itu juga mempersulit untuk pencabutan. Ombak, kemudian kedangkalan yang tadi disampaikan sehingga perahu atau sea riders atau perahu karet kita atau kapal nelayan kandas. Ini kendala-kendala yang alhamdulillah dapat diatasi sehingga waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 11 hari dengan hari ini, hanya selisih 1 hari. Dari informasi lainnya, pemirsa, usai pertemuan bilateral Rabu siang di Istana Bogor, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali ke Turki pada Rabu sore. Presiden Prabowo mengantar langsung kepulangan Erdogan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istri bertolak meninggalkan Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Kepulangan Erdogan turut diantar Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan Erdogan dan Prabowo Rabu kemarin menghasilkan 13 memorandum kerjasama di berbagai bidang antar dua negara, mulai dari ekonomi, pertahanan hingga komunikasi. Selain itu, kedua negara juga membahas terkait Palestina. Prabowo menegaskan solusi dua negara merupakan jalan mengakhiri kekerasan Israel di Gaza. Sementara Erdogan menekankan kerugian yang ditimbulkan dari agresi militer selama ini sangat besar dan ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun kembali Palestina. Ya, sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Menurut anggota Komisi 2 fraksi PD Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50%. Dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Pemirsa, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga terus digalakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo tekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu.
bandel dablek. Nggak usah keluar negeri, 5 tahun nggak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Pemirsa, menunggak pembayaran uang sekolah, seorang siswa SMK di Sleman, Yogyakarta diusir dari ruang kelas dan tidak bisa mengikuti ujian sekolah hingga terancam putus sekolah. Sang siswa pun menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian. Maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas. Surat terbuka yang ditujukan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dibacakan oleh Kevin Setiawan, siswa kelas 12 jurusan Teknik Permesinan SMK Nasional Berbah, Sleman. Dalam pernyataannya, sang siswa mengaku kebingungan karena tak boleh ikut ujian akibat masih memiliki tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar 14 juta rupiah. Kevin juga mengaku sempat diusir dari kelas, padahal sudah berada di ruangan ujian. Orang tuanya tak memiliki kemampuan membayar tunggakan pembayaran uang sekolah, sehingga ia kini terancam putus sekolah. Tunggakannya kurang lebih 14.800-an. Itu tunggakan dari kelas berapa atau tunggakan apa gitu Pak, SPP atau seperti itu? Ya, salah satunya juga SPP juga Mbak. Namun kini permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Kevin Setiawan diperbolehkan mengikuti ujian susulan. Pihak sekolah pun membantah jika ada guru yang mengusir sang siswa dari ruang ujian. Jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas. Kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Bisa ikut ujian susulan berarti ya? Bisa, tetap anak tetap boleh dan diizinkan untuk ujian. Rencananya, ujian susulan bagi Kevin Setiawan akan dilakukan pada Kamis 13 Februari. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ratusan orang tua dan siswa SMK Negeri 10 Medan kembali melakukan aksi unjuk rasa usai gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Mereka memblokir jalan di depan sekolah saat menyampaikan orasinya. Ratusan siswa beserta orang tua kembali melakukan aksi unjuk rasa di SMK Negeri 10 Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 140 siswa gagal mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali. Usai berorasi di dalam sekolah sambil membawa spanduk tuntutan, orang tua dan siswa pun merangsek keluar dan melakukan pemblokiran jalan Cikditiro, tepat di depan sekolah. Siswa dan orang tua menuntut agar pihak panitia kembali memperpanjang dan memberikan mereka kesempatan untuk mendaftar SNBP. Pihak sekolah pun masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemendikti-Saintek di Jakarta. PRD harapan saya kami bisa masuk ke SNBP dan mengikuti tes ujian ataupun tes lainnya. Harapan besar saya teman-teman saya juga bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan. Sebelumnya, panitia SNBP telah melakukan beberapa kali perpanjangan finalisasi SNBP. Namun di masa perpanjangan tersebut, tak satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke tanah longsor yang menimbun 41 rumah warga dan menutup jalan yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dan Baru, Sulawesi Selatan. Setelah 24 jam pembersihan, jalan baru bisa dilalui kendaraan. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Gatareng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada hari Senin. Akibatnya, 41 rumah warga tertimbun dan jalan poros Blue 2 yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dan Baru lumpuh. Setelah pembersihan selama 24 jam menggunakan satu alat berat, jalan akhirnya bisa kembali dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2.
Kondisi kemarin yang kami lakukan setelah melakukan asesmen, ada beberapa lokasi daerah rawan longsor, yaitu penghubung antara jalan menuju titik nol Dusun Umpungeng, dan menginformasikan juga terkait lalu lintas jalan poros kemarin penghubung antara Kabupaten Sopeng ke Kabupaten Baru pukul 17.30, alhamdulillah sudah bisa dilalui. Akibat peristiwa ini, sebagian warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi. Dapur umum telah didirikan di kantor desa. Tanah longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang memicu pergerakan tanah di sepanjang tebing jalan. Petugas BPBD sempat terus memantau lokasi guna mengantisipasi potensi longsor susulan. Dari Sopeng, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di mana 19 juta batang rokok ilegal senilai 26 miliar rupiah dimusnahkan. Rokok ilegal yang dimusnahkan disita dari pabrik rokok yang berada di Mojokerto, Sidoarjo, dan juga Surabaya. Pemusnahan sebagian rokok ilegal dari berbagai merek ini digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara 19 juta batang rokok berbagai merek senilai 26 miliar rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar di salah satu pabrik di Mojokerto, Jawa Timur. Rokok tanpa cukai yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama bulan September hingga Desember 2024. Dan kami adalah bea cukai yang mempunyai wilayah mengawasi Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Jadi mungkin kali ini jumlahnya dari September sampai Desember 2 bulan 19 juta batang. Yang kita lihat di belakang ada 10 truk yang akan menuju ke PT Pria untuk dimusnahkan. Rokok ilegal yang dimusnahkan disita dari sejumlah pabrik rokok yang berada di Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Peredaran rokok tanpa cukai berpotensi merugikan negara hingga 13,5 miliar rupiah. Sedangkan pembuat rokok ilegal masih diselidiki. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rioyo Agusta, iNews melaporkan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur menggelar musyawarah provinsi ke-8 di Surabaya. Musyawarah provinsi digelar sebagai sarana konsolidasi sekaligus untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, didampingi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Muhammad Yuslim Patawari, membuka musyawarah provinsi atau Musprov ke-8 Kadin Jawa Timur yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya. Musprov ke-8 ini dihadiri 134 peserta dari perwakilan Kadin di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Melalui musyawarah ini, Kadin Jawa Timur diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di Jawa Timur, serta ikut berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Kita lihat di sini juga hubungan antara Kadin Jawa Timur dan juga pimpinan provinsi pemerintahan sangat bagus. Nah, ini tentu merupakan suatu modal yang luar biasa untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita harus mendukung program pemerintah. Jawa Timur luar biasa. Jawa Timur adalah provinsi penyaplai kurang lebih 18 provinsi wilayah timur. Jawa Timur adalah pintu gerbang Indonesia Timur, maka tentu kita berharap bahwa dengan adanya kontribusi Kadin, khususnya Jawa Timur memberi supporting terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Musprov ke-8 ini, Kadin Jawa Timur juga kembali menetapkan Adik Dwi Putranto sebagai Ketum Kadin Jawa Timur periode 2025 hingga 2030. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.